dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu tercantum pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Bagus kan gambarnya? Nah, yang perlu kalian ketahui, sekarang kita ulas kembali ya. Sila pertama bersimbol bintang. Ini perisai dengan gambar bintang. Sila pertama tentunya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua bersimbol rantai. Di sini rantainya harus kalian perhatikan ya. Ini rantainya berbeda. Ada yang bulat dan ada yang kotak. Yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banding. Dan yang nomor 5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Nah, perlu kalian ketahui kalau pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini selalu membahas tentang yang namanya pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ini ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada kedua cakar Garuda Pancasila mencengkeram selai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu kesatuan di antara keragaman bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan juga untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Sekarang kita akan ulas satu persatu makna dari masing-masing sila. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang berwarna kuning berlatar belakang hitam. Warna hitam berbentuk perisai menyimbolkan warna asli dari alam semesta. Ketika alam semesta ini masih berwarna hitam atau kosong, Tuhan sudah ada dan menciptakan segala isinya. Warna kuning merupakan simbol cahaya dari Tuhan yang selalu menyinari jiwa setiap warga negara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa arti lambang dan bunyi sila pertama Pancasila yaitu bangsa Indonesia memiliki jiwa yang percaya dan takwa kepada keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Kita jabarkan jadi seperti ini. Yang pertama yaitu percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Maksudnya di sini melaksanakan ibadah sesuai dengan tata cara masing-masing agama, berbuat dan berkata jujur. Karena berkata jujur merupakan aturan yang ada pada setiap agama. Selanjutnya, semua yang Tuhan berikan harus dipelihara, seperti menjaga kelestarian alam, makan makanan sehat, menjaga tubuh kalian sendiri, begitu. Yang nomor 4, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama, memberi kesempatan orang lain beribadah dan menghormati pemeluk agama lain. Memahami makna sila kedua. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai berwarna kuning emas. Mata rantai berbentuk segi empat itu melambangkan laki-laki, dan yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan setiap manusia itu harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat. Hal ini sesuai dengan salah satu makna sila kedua, yaitu berada dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Dengan kata lain, tidak berprasangka buruk kepada orang lain
tidak menjelek-jelekan orang lain. Yang kedua, setiap manusia itu setara dan sejajar, tidak memandang rendah orang lain, berlaku sopan kepada semua orang. Yang ketiga, anti penjajahan. Berarti kalian bisa menyumbang untuk korban perang misalnya, tidak memalak orang lain, tidak meminta uang teman dengan sembarangan, jajan teman sembarangan. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Contohnya melaporkan teman kepada guru jika kamu mengetahui temanmu melakukan kecurangan, menegur teman yang mencontek. Nah, itu. Kita lanjut ke sila ketiga. Sila ketiga Pancasila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin melambangkan negara Indonesia yang biasa melindungi rakyatnya. Akar pohon beringin menjalar ke segala arah, tetapi tetap berasal dari satu pohon. Hal ini melambangkan bahwa bangsa Indonesia tetap satu meskipun terdiri dari keberagaman. Jadi, seluruh bangsa Indonesia harus selalu bersatu seperti layaknya pohon beringin ini. Nah, makna yang pertama yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Contohnya, kamu lebih suka membeli produk Indonesia daripada produk luar negeri. Apakah kalian sudah seperti itu? Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling menghargai. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Kita lanjut ke sila keempat. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah. Simbol kepala banteng ini melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng, sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain. Keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Memiliki nilai-nilai yaitu yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi tidak diputuskan sendiri ya. Seperti contohnya waktu kita akan memutuskan ketua kelas yang ada di kelas kita. Nah, kita adakan musyawarah atau voting biasanya seperti itu. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai. Tidak boleh diprotes lagi ketika keputusan itu sudah didapatkan. Mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab. Jadi kita harus berbesar hati untuk setiap keputusan yang dicapai dan juga harus dilaksanakan. Tidak boleh diabaikan karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Sila kelima atau yang terakhir yaitu dilambangkan oleh padi yang berwarna kuning dan kapas hijau yang berlatar belakang putih. Padi dan kapas merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial, baik sandang maupun pangan. Sandang itu artinya pakaian, kalau pangan itu berarti makanan. Supaya tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat diwujudkan. Memuat nilai-nilai yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, tidak bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, rajin menabung itu adalah salah satu
nilai atau contoh yang kalian laksanakan sesuai dengan sila kelima. Yang kelima, suka bekerja keras, gak boleh putus asa, tidak mudah menyerah. Nah, itu merupakan contoh dari sila kelima juga. Sekarang kita bahas sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa sikap, meskipun ini terlihat sederhana, tapi sangat penting kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial kita bersama dengan orang lain tentunya. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu jujur. Jujur ini artinya berkata dan berbuat dengan tulus, benar dan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan atau dikurangkan. Nah, apa akibatnya ketika kita tidak jujur? Hal yang paling menakutkan, ketika sudah tidak jujur atau bohong, maka kita tidak akan dipercaya oleh seseorang lagi atau seseorang yang kita bohongi itu. Yang kedua, disiplin. Nah, ini kunci kesuksesan, ini juga disiplin. Patuh terhadap peraturan, menepati waktu yang telah ditentukan, dan tidak mengingkari janji, karena janji itu adalah hutang. Nah, seperti contohnya, kita sudah mendapatkan peraturan waktu daring ya, harus on time dalam melaksanakan virtual meeting, memakai Zoom jam 8 pagi, tetapi kalian on-nya jam 8 lebih 5, itu sudah tidak disiplin. Mengumpulkan tugas yang seharusnya harus dikumpulkan sampai pada pukul 15.30, tetapi kalian mengumpulkannya jam 4 sore. Nah, itu juga termasuk tidak disiplin. Paham ya maksudnya? Selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah menyadari semua yang dilakukan, siap menerima kritik dan saran. Jadi maksudnya kalian atau kita harus bertanggung jawab setiap terhadap apapun yang kita lakukan. Contohnya, kamu tidak sengaja memecahkan vas bunga punya mama. Nah, di situ kamu sudah mengakui bahwa kamu yang memecahkan. Itu sudah termasuk jujur dan bertanggung jawab. Contohnya lagi, nilaimu jelek, tanggung jawabmu terhadap nilaimu itu apa? Diperbaiki dan menyadari, oh iya, mungkin aku kurangnya di sini, mungkin aku kurang fokus untuk mengerjakan soal. Nah, ketika diingatkan oleh mama, diingatkan oleh guru, diingatkan oleh miss atau mister, harus siap menerima saran dan kritik, tidak boleh marah-marah. Nah, yang terakhir adalah kerja keras. Kerja keras itu bersungguh-sungguh dan tidak mudah putus asa. Sesuai dengan sila kelima tadi ya, ulet, gigih, dan tidak malu bertanya. Kalau merasa kesulitan, jangan malu kalau bertanya. Tanyakan saja, karena setiap orang itu pada dasarnya masih akan terus belajar. Karena siapa tahu hal itu menjadi pelajaran yang baru bagi kita. Ya, terima kasih atas waktunya dalam menyempatkan mendengarkan penjelasan Miss tentang pengamalan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Jadilah generasi yang cinta kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan telah berjuang dan kalian yang melanjutkan. Tetap semangat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.